Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah thalabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di hadapan ana ini ada sebuah risalah makalah tipis yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Ibnu Muhammad Al-Junaid. Risalah atau rosail yang membahas berkaitan dengan permasalahan apabila seorang muadzin mengumandangkan azan tepat pada waktu azan, dalam artian ketika waktu fajar, namun di tangan orang yang sedang sahur, yang ingin puasa, ada makanan atau minuman. Kemudian dia melanjutkan makan dan minum tersebut dalam keadaan muadzin sudah mengumandangkan azan. Apakah hukum puasanya sah ataukah batal? Di sini beliau menyatakan, yang akan kita bacakan huruf per huruf dari keterangan beliau. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, idza adzana muadzinun tulu'al fajri wa biyadika ta'amun aw syarabun fawasaltal akla wa syurba faqad fasada saumuka inda amati ahli ilmi al-a'imma al-arba'ah wa zahiriyah wa ghairihim. Apabila seorang muadzin mengumandangkan azan ketika terbitnya fajar, dalam keadaan di tanganmu ada makanan atau minuman, lalu engkau melanjutkan makan dan minum tersebut, maka sungguh puasamu telah batal, rusak. Menurut mayoritas para ulama, 4 imam mazhab dari ulama zahiriyah dan juga yang selain mereka. Beliau mengatakan di sini dengan jelas, Syekh Abdul Qadir Al-Junaid menyatakan batal. Ketika seseorang sedang memegang air minum atau sedang di tangannya ada suapan, kemudian muadzin mengumandangkan azan, kalau dilanjutkan makan atau minum tersebut, maka puasanya batal. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kata beliau, wa ba'du ayyuhal fudhala an-nubala saddadakumullahu wa zadakum ilman wa amalan. Kata beliau, fa inna hadda intiha'il akli wa syurbi li muridus saum huwa syuru'ul muadzin fil azan idza kana yuadzin li tulu'il fajri. Kata beliau, sesungguhnya batasan terakhir makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa adalah ketika muadzin sudah mengumandangkan azan, apabila muadzin tersebut mengumandangkan azan tepat pada terbitnya fajar. Maksud fajar di sini fajar shadiq, bukan terbitnya matahari, tapi fajar shadiq, cahaya yang melintang di ufuk. Beliau mengatakan, faida sami'ah man nawas siyam adana man kanat hadhi halatuhu wajaba alaihi ayatawaqqaf anil akli wasyurbi. Apabila orang yang ada niatan ingin berpuasa, dia telah mendengar azan, orang yang kondisinya seperti ini, maka wajib bagi dia untuk berhenti dari makan dan minum tersebut. Wa yalfidhu ma fi famihi min ta'amin wa syarabin wa illa fasada shaumuhu. Serta wajib bagi dia untuk memuntahkan, mengeluarkan apa yang ada dalam mulutnya berupa makanan dan minuman tersebut. Dan jika tidak, fasada shaumuhu, maka puasanya batal.
rusak. Wa ila hadza dhahaba amatul fuqaha wal a'imma al-arba'ah wadh-dhahiriyah wa ghairihim. Dan kepada pendapat inilah mayoritas fuqaha, 4 imam mazhab serta ulama zahiriyah dan yang lain mereka dan yang selain mereka berpendapat akan batalnya puasa kalau disengaja. Bal dzakarul faqihani Ibn al-Qattan al-Maliki fi syarh Sahih Bukhari wan Nawawi asy-Syafi'i fi kitab al-Majmu' Syarh Muhadzab. Bahkan 2 orang ahli fikih yaitu Ibnu Battal, bal dzakara al-faqihani Ibnu Battal al-Maliki, bahkan 2 orang ahli fikih yaitu Ibnu Battal al-Maliki dalam syarah Sahih Bukhari dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. 2 ulama ini tadi, Ibnu Battal dan Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan wa ghairihima minal fuqaha, dan yang selain keduanya dari kalangan ahli fikih, annahu la khilafa bainal ulama, bahwasannya tidak ada khilaf di kalangan para ulama fi anna man tala'a alaihi al-fajr wa huwa ya'kul annahu yulqi ma fi famihi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya orang yang telah terbit pada dia fajar ketika dia sedang makan, maka harus bagi dia untuk melemparkan apa yang ada dalam mulutnya tadi. Maknanya ketika azan berkumandang terbit fajar, maka wajib, sepakat para ulama, tidak ada khilaf, apa yang ada dalam mulut maka dikeluarkan. Ini jelas sekali. Tidak ada khilaf, dinukilkan Ibnu Battal, juga dinukilkan siapa tadi? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan la khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf. Segala sesuatu yang ada dalam mulut kita, ketika kita makan, azan berkumandang, maka wajib untuk dimuntahkan. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi kitabih Tahdzib Sunan Abi Daud. Ibnu Qayyim menyatakan, wa dhahabal jumhur ila imtina'is sahur bi tulu'il fajri. Jumhur ulama berpendapat tidak diperbolehkan lagi makan sahur tatkala terbit fajar. Wa huwa qaulul a'immah al-arba'ah. Dan itu adalah pendapat 4 imam mazhab. Wa amati fuqaha'il amsar, dan juga pendapat mayoritas ahli fikih penjuru dunia. Wa ruwiya ma'nahu an Umar wa Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan yang semakna dengan itu dari Umar dan Abdullah bin Abbas. Jadi jelas ini penukilan dari Al-Imam Ibnu Battal dan juga Al-Imam An-Nawawi bahwasannya para ulama sepakat kalau ada yang makanan yang berada di dalam mulut dia, bagi orang yang ingin puasa maka wajib dimuntahkan ketika muadzin berkumandang. Juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mereka mayoritas para ulama menyatakan tidak diperbolehkan lagi makan sahur tatkala terbitnya fajar. Qultu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, aku katakan, wa dzalika lima sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Yang demikian itu dikarenakan hadis yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan, faqulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi syarh Umdatul Fiqh. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh, kata Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan sisi pendalilan dari hadis tersebut, faqal, beliau menyatakan, faqad ajaza sallallahu alaihi wasallam al-akla hina yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan makan sampai Abdullah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ma'a qaulihi, bersamaan dengan hadis Rasul yang lain, innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan azan sampai fajar terbit. Maknanya
Rasul membolehkan makan ketika malam hari sampai kapan? Sampai kumandang azan Ibnu Ummi Maktum. Namun Ibnu Ummi Maktum tersebut, beliau tidaklah mengumandangkan azan, kata Rasul, melainkan ketika fajar terbit. Maknanya Ibnu Ummi Maktum, kalau beliau mengumandangkan azan, itu petandanya telah masuk waktu subuh. Wa ma'lumun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'lumun anna man akala hina ta'zinihi faqad akala ba'da tulu'il fajri. Dan perkara yang sudah diketahui bahwasannya orang yang makan ketika berkumandang azan Ibnu Ummi Maktum tersebut, maka sungguh dia telah makan setelah terbitnya fajar. Li'annahu la budda yata'akhkhar ta'zinuhu an tulu'il fajri walau lahzatan. Dikarenakan pasti pengumandangan azan Ibnu Ummi Maktum tersebut akan telat dari terbitnya fajar, walaupun sekejap. Ya, dikarenakan dulu mereka para sahabat dilihat dulu ya. Ketika melihat memastikan fajar telah terbit, barulah mereka mengumandangkan azan. Yang jelasnya pasti ada jeda langkah kaki dari tempat melihatnya fajar menuju tempat mengumandangkan azan tersebut. Wa yu'akkidu hadza aidan, dan menguatkan yang demikian ini juga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih, yaitu sabda Rasul yang sahih. Rasul mengatakan, la yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin min suhurihi fa innahu yu'adhinu bilailin liyarji' qa'imakum wa yuqidh na'imakum. Kata Rasul, janganlah azannya Bilal itu menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan sahurnya dia. Dikarenakan Bilal mengumandangkan azan di malam hari, supaya orang yang sholat di antara kalian tadi cepat segera kembali dari sholatnya, wa yuqidh na'imakum, dan juga supaya membangunkan orang-orang yang tertidur di kalangan kalian. Di situ Bilal azannya di awal. Di zaman Rasul azan 2 kali. Bilal azan di awal. Azan ketika sebelum masuk waktu subuh. Azan kedua, azan Ibnu Ummi Maktum sebagai petanda masuknya waktu subuh. Di sini Rasul menegaskan bahwasannya ketika berkumandang azan Bilal, maka diperbolehkan untuk melanjutkan makan. Namun ketika azan Ibnu Ummi Maktum, tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan makan. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengatakan, haitsu dalla ala, yang mana hadis tersebut menunjukkan i'tibaril azan fil imsak anit ta'ami wasyarab liman nawa as-siyam. Yang mana hadis ini menunjukkan menjadikan azan sebagai patokan di dalam menahan diri dari makan dan minum bagi orang yang ingin puasa. Illa innahu laisa azanu Bilal, namun yang dilarang tersebut bukanlah azannya Bilal. Wa innamal azan alladzi yaqubuhu inda tulu'il fajr as-shadiq. Namun yang dilarang adalah azan yang dikerjakan atau yang disertai ketika terbitnya fajar shadiq, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum. Ini jelas sekali Rasul melarang makan ketika azan berkumandang. Namun azan yang dilarang makan tersebut tatkala terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq yang ada di zaman Rasul, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum. Wa dalla alaihi aidan, dan di antara argumentasi yang menunjukkan akan hal ini juga qaulullahi azza wa jalla fi ayatis siyam min suratil Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat puasa di surat Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar, tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, wa hatta, huruf hatta
harfun yadullu ala intiha'il ghayah az-zamaniyah. Yang namanya hatta itu menunjukkan suatu huruf yang menunjukkan akan puncak batasan waktu. Di situ menyebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Perintah makan dan minum diperbolehkan kapan puncaknya? Puncaknya ketika nampak fajar. Kata beliau, fadallal ayat ala anna haddat tawaqquf anil akli wasyurbi yakunu bitulu'il fajri. Sehingga ayat tersebut memberikan faedah, menunjukkan makna bahwasannya batasan berhenti dari makan dan minum yaitu ketika terbitnya fajar. Jelas sekali dari ayat tersebut berhenti makan dan minum ketika sahur adalah pada saat terbitnya fajar. Nah, pada saat terbitnya fajar itulah waktu mengumandangkan azan. Wa sarihu hadzal adillah yashmal man kana fi yadihi aw bi hadratihi ta'amun wa syarabun halal azan. Wa man laisa kadzalik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullah taala. Keterangan jelas dari dalil ini mencakup orang-orang yang di tangannya atau di hadapan dia ada makanan dan minuman ketika azan, dan mencakup juga orang yang tidak seperti itu kondisinya. Maknanya larangan melanjutkan makan dan minum ketika terbitnya fajar, ketika berkumandangnya azan, meliputi orang yang di tangannya ada makanan atau minum, atau di hadapan dia ada makanan atau minuman, atau orang yang tidak ada di tangan dan di hadapan dia makan dan minum. Misalkan orang yang sudah makan, minum, sudah sahur, dia berangkat ke masjid, berjalan, kemudian mengumandangkan azan, maka sudah masuk larangan bagi dia untuk melanjutkan makan dan minum pada kondisi tersebut. Walaupun di hadapan dia tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan berkaitan dengan hadis yang dipegangi oleh sebagian ikhwan kita, thalabatul ilm, berkaitan dengan hadis yang apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam keadaan di tangannya ada ina, ada gelas atau bejana, ada mangkok, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya dia. Beliau menyatakan, amma hadis, adapun hadis, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, adapun hadis yang lafadznya, apabila salah seorang di antara kalian mendengar kumandang azan dalam keadaan di tangannya ada gelas atau ada bejana, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan keinginannya, hajatnya dia. Maknanya ketika seseorang sudah memegang air di tangan atau ada makanan di tangan, azan berkumandang, maka janganlah dia lepaskan air ini tadi, namun langsung dia minum. Ini makna hadis. Namun apakah hadis ini sahih? Hadis ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid dan juga dikuatkan oleh banyak masyayikh dari guru-guru kita dulu di negeri Yaman. Hadis ini dhaif. Fahuwa haditsun ma'lulun min jihatain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, hadis ini ma'lul, berpenyakit dari dua sisi. Ada kelemahan dari dua sisi. Al-jihatul ula, sisi yang pertama, min jihatil isnad, dari sisi sanad. Haitsu ukhtulifa ala Hamad ibni Salamah rahimahullah ta'ala fi waqfihi wa raf'ihi wa irsali wa qat'ihi. Yang mana telah diperselisihkan, diperdebatkan oleh para ulama berkaitan dengan Hamad bin Salamah rahimahullah ta'ala, perawi hadis tersebut, tentang kemauqufannya, tentang rafa'nya dia hadis tersebut, tentang irsalnya, mursalnya dia, tentang maktu'nya hadis tersebut. Jadi hadis ini diperbincangkan. Ada yang menyatakan hadis ini mauquf, ada yang menyatakan hadis ini marfu, ada yang menyatakan itu lafadznya mursal, ada yang menyatakan itu maktu'. Yang pertama, beliau menyebutkan Farahu Rauh ibnu Ubadah wa Abdul A'la ibnu Hamad wa Affan wa Ghassan, Affan bin Muslim As-Saffar, wa Ghassan wa Abdul Wahid ibnu Ghiyath wa Ubaidillah wal Abbas jami'an. Rauh ibn Ubadah, Abdul A'la ibnu Hamad,
Affan, Ghassan, Abdul Wahid ibnu Ghiyath, Ubaidillah wal Abbas, seluruhnya meriwayatkan an Hammad ibn Salamah, dari Hammad bin Salamah. Jadi ada beberapa rawi tadi banyak, Roh bin Ubadah, Abdul A'la bin Muhammad, Affan bin Muslim As-Saffar, Ghassan, Abdul Wahid bin Ghiyath, Ubaidillah dan Abbas. 7 orang perawi ini tadi meriwayatkan dari Hammad ibn Salamah. An Muhammad ibn Amr al-Laythi, dari Hammad bin Salamah dari Muhammad ibn Amr al-Laythi, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW fadzakarahu. Abu Hurairah menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyebutkan hadis tersebut, yakni marfu'an. Maknanya hadis tersebut diriwayatkan secara marfu'. Namun wa Muhammad ibnu Amr mukhtalafun fihi. Namun perawi hadis yang bernama Muhammad bin Amr diperselisihkan, diperbincangkan. Wa qad akhrajahu Ahmad wa Ibnu Jarir wa Abu Daud fi tafsirihi wa Abu Daud fi sunanihi wa Ibnu Jarir fi tafsirihi wa huwa aidan majmu' fihi musannaf Abil Hasan Ibn al-Hammami wa ajza' hadithiyah ukhra. Dan hadis ini juga terdapat pada Majmu' Musannaf Abil Hasan Ibn Hammami dan ajza' hadithiyah yang lain, ya. Dan juga terdapat pada Al-Fawaid Al-Muntaqa min al-juz' al-awwal min hadits Ibni Abi Sabir. Ringkasnya, hadis yang pertama ini tadi dari jalan Hammad ibnu Salamah secara marfu'. Kemudian rawahu Ibnu Ubadah an Hammad ibn Salamah an Ammar ibn Abi Ammar an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang kedua dari Roh Ibnu Ubadah, dari Hammad bin Salamah, dari Ammar ibn Abi Ammar an Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni marfu'an, secara marfu'. Itu yang kedua. Yang ketiga, rawahu Hammad ibnu Salamah mauqufan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah secara mauquf pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haitsu qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi kama fi Kitabil Ilal. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana dalam Kitabul Ilal beliau menyatakan, hina sa'alahu ibnuhu al-Hafidz Abdurrahman ibnu Abi Hatim ba'da an dha'afa al-marfu'. Kata al-Imam Abu Hatim tatkala ditanya oleh putra beliau yaitu Abdurrahman ibnu Abi Hatim, bertanya kepada bapaknya yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada bapaknya Abu Hatim Ar-Razi. Setelah dia mendhaifkan hadis yang marfu' tersebut, kata Abu Hatim, amma haditsu Ammar fa'an Abi Hurairah mauquf. Adapun hadis Ammar dari Abu Hurairah itu riwayatnya mauquf. Wa qala Ibnu Hazm Al-Zahiri, berkata Ibnu Hazm Al-Zahiri fi kitabih Al-Muhallah, dalam kitab beliau Al-Muhallah, wa min tariqi Hammad ibn Salamah haddatsana Humaid an Abi Rafi' aw ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari jalan Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, annahu sami'a an-nida wal ina ala yadi faqal ahraztuha wa rabbil Ka'bah. Abu Hurairah mengatakan, ya, bahwasannya beliau mendengar azan, ya, mendengar azan, bahwasanya Abu Hurairah mendengar azan, wal ina ala yadihi, dalam keadaan gelas bejana ada di tangan Abu Hurairah. Faqal, bahwasannya Abu Hurairah mengatakan ahraztuha wa rabbil Ka'bah, sungguh demi Rabb Ka'bah aku menghindarinya, menjaga diri darinya. Maknanya Abu Hurairah tidak mau melanjutkan. Itu dari jalan yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, dari jalan Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Abu Rafi', bahwasanya Abu Hurairah beliau menyatakan kalau ada orang mendengar azan dalam keadaan tangannya memegang air gelas, di situ Abu Hurairah berupaya untuk menghindarinya. Kemudian yang keempat, Hammad ibnu Salamah
Rawahu Hamad bin Salamah an Yunus anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mursalan. Riwayat yang keempat dari Hamad bin Salamah dari Yunus dari Al Hasan Al Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Ini jelas dhaif. Kemudian yang kelima, rawahu Abdul A'la, diriwayatkan oleh Abdul A'la an Hamad bin Salamah an Hisham an Abi, dari Hisham dari bapaknya, annahu kana yaqulu lahum, bahwasanya dulu Hisham yaqulu lahum, menyatakan kepada mereka, dari Hisham dari bapaknya, bahwasanya bapaknya mengatakan kepada mereka, idza sami'a ahadukum nida' wal ina ala yadayhi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu wa kana ya'muru banihi bihi. Dulu bapaknya Hisham ya mengatakan kepada mereka anak-anaknya tadi, apabila salah seorang di antara kalian mendengar kumandang azan dalam keadaan di tangannya ada air atau bejana, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya dia. Dan dulu bapaknya Hisham memerintahkan anak-anaknya akan hal tersebut. Namun riwayat ini maktu'an, ya, maktu', bukan riwayat yang sahih. Maktu' itu adalah riwayat dari tabi'in, bukan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang sahih. Wa huwa mukharraj fi majmu' fihi musannafat Abil Hasan Ibni Hammami. Ini disebutkan dalam majmu' fihi musannafat Abil Hasan Ibni Hammami. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, wa hadzal hadits qad dha'afahu al-Imam al-Muhaddits al-Kabir Abu Hatim Ar-Razi kama fi Kitabil Ilal. Hadis ini tadi, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi atau fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu, didoifkan oleh al-Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana pertanyaan anak beliau yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, wa Abu Hatim Ar-Razi min a'immatil hadits al-awail. Yang namanya Abu Hatim Ar-Razi tersebut, beliau termasuk a'immatul hadits yang pertama kali. Wa kibar a'immatil jarhi wa ta'dil wal ilal, termasuk kibar ulama jarh wa ta'dil dan ilal. Haitsu qala Ibnu Abdurrahman, yang mana anak beliau itu Abdurrahman ibn Abi Hatim bertanya, wa sa'altu abi, aku pernah bertanya kepada bapakku, an hadis, dari hadis tentang hadis, rawahu Rawh ibnu Ubadah an Hamad ibni Salamah an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza sami'a ahadukumun nida' wal ina ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu. Abdurrahman ibnu Abi Hatim bertanya kepada bapaknya tentang hadis tersebut. Hadis yang menyebutkan apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam keadaan di tangannya ada air atau ada gelas, maka janganlah diletakkan sama dia sampai dia menyelesaikan hajatnya dari gelas tersebut. Warawah Rawh aidan an Hamad an Ammar an Abi Ammar an Ammar ibn Abi Ammar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu wa zada fi wa kana al muadzin yuadzin idza bazaghal fajr. Namun ada tambahan pada riwayat Rawh dari Hamad, dari Ammar ibn Abi Ammar, dari Abu Hurairah dengan tambahan, dan ketika itu muadzin mengumandangkan azan, idza bazagha al-fajru, apabila fajar itu sudah terbit, benderang atau sudah terang. Qala abi, berkata bapakku yaitu Ibnu Abi Hatim atau bapaknya Abu Hatim Ar-Razi. Qala abi, kata Ibnu Abi Hatim, qala abi, berkata bapakku yaitu Abu Hatim Ar-Razi, hadzanil haditsani laisa bisahihain. Dua hadis ini tadi tidak ada yang sahih. Baik hadis yang menyebutkan tanpa ada lafaz tambahan wa kana al-muadzin yu'adzin idza bazagha al-fajru ataupun tidak. Amma haditsu Ammar, adapun hadis Ammar an Abi Hurairah mauquf. Adapun hadis Ammar dari Abu Hurairah itu hadis yang mauquf. Wa Ammar thiqah, Ammar thiqah. Wal haditsul akhar laisa bisahih. Hadis yang lain tidak sahih. Intinya hadis tersebut didhaifkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa dzakara al-'allamah al-muhaddits Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i fi kitabih al-ahaditsul mu'alla dhahirah sihah.
Hadis tersebut disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau Ahadits Mu'alla Zahiruha As-Sihah. Hadis-hadis yang lemah yang zahirnya sahih. Wa naqala aqibahu kalam al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau Syekh Muqbil menukilkan setelah membawakan hadis tersebut dalam kitab Ahadits Mu'alla kalam al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ringkasnya hadis tersebut dikritik oleh Naqidul Hadis atau Jahabizah hadis, yaitu al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Junaid menyatakan al-jihah ats-tsaniyah, sisi yang kedua. Hadis tersebut lemah dari sisi yang kedua, min jihatil matan, dari sisi matan. Kenapa? Kata beliau, li'annahu mukhalifun li sarihi ayatin min suratil Baqarah. Li'annahu mukhalifun li sarihi ayati suratil Baqarah. Dikarenakan hadis tersebut menyelisih sharih ayat surah Al-Baqarah. Wa sharih ma huwa asah minhu minal ahadits wa ashhar, dan juga menyelisih hadis-hadis yang paling sahih, yang lebih masyhur dibanding hadis tadi. Wa kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Tadi kan ayat Al-Qur'an menyebutkan dilarangnya makan dan minum ketika terbitnya fajar, berarti ketika azan. Sedangkan hadis ini nyuruh melanjutkan. Itu kan menyelisih Al-Qur'anul Karim, dan juga menyelisih hadis-hadis yang sahih seperti larangan Rasul alaihi salatu wasallam untuk makan dan minum ketika Bilal atau ketika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kemudian beliau mengatakan wa kharajaha al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima ka hadits Ibnu Mas'ud wa Ummul Mukminin Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Haitsu tufid anna haddal intiha liman nawasiyam wa biyadihi ta'amun aw syarabun huwa tabayyunul fajri. Yang mana hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang sahih tersebut memberikan faedah bahwasannya batasan terakhir bagi orang yang meniatkan puasa dalam keadaan di tangannya ada makanan atau minuman, yaitu tatkala tabayyun al-fajar, yaitu terbitnya fajar. Jelas nampak terbit fajar. Itu batas akhir yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa hadzal ma'na yu'athiru 'inda ahli al-'ilmi ma'a sihhatil isnad. Fa kaifa idza kana al-isnad aidan ma'lulan. Makna yang seperti ini, maknanya apa? Hadis-hadis yang sahih lebih banyak, ya, lebih banyak, dan juga dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Itu berpengaruh pada hadis yang sahih. Bagaimana lagi kalau sanad hadis ini memang dhaif, ditambah menyelisih sekian banyak hadis yang lebih sahih dan menyelisih dalil Al-Quranul Karim. Ya, itu jelas dalam ilmu mustalah. Kalau ada hadis yang sahih ternyata menyelisih Al-Quranul Karim, sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih, namun menyelisih Al-Quranul Karim dan menyelisih banyak hadis-hadis yang sahih, itu para ulama menyatakan berpengaruh. Bisa jadi hadis yang nyeleneh ini tadi, walaupun sanadnya sahih, dinyatakan dhaif oleh para ulama atau munkar, dan itu ma'ruf di dalam kitab-kitab ilmu hadis. Kemudian beliau Al-Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Junaid menyatakan walam akif hatta al-an ala nassin an ahadin min a'immatil hadits al-mutaqaddimin al-awail fi tasihih hadzal hadits. Dan aku tidak mendapati sampai sekarang secara gamblang nas yang jelas dari seorang pun dari kalangan a'immatul hadits al-mutaqaddimin, para ahli hadis yang mutaqaddimin al-awail, yang pertama-tama di zaman generasi awal, di dalam mensahihkan hadis ini. Maknanya beliau menyatakan aku tidak mendapati seorang pun ulama mutaqaddimin yang mensahihkan hadis ini. Bal fiqhu amatihim ala khilafi. Bahkan fikih mayoritas ulama mutaqaddimin menyelisih hadis ini. Wa annahu, apa fikihnya ulama mutaqaddimun? Wa annahu yajibu tawaqquf anil akli wasyurbi wa lafdhu ma fil fam min huma bimujarradi sima'il azan. Yaitu fikihnya mutaqaddimun bahwasannya wajib berhenti dari makan dan minum dan memuntahkan apa yang ada dalam mulut semata-mata tatkala mendengar kumandang azan. Wa hadzal fiqhu minhum rahimahumullah. Inilah fikih yang berasal dari mereka, semoga Allah merahmati mereka. Yushiru aidan ila adami i'tibari hadzal hadits indahum. Itu ada memberikan isyarat
memberikan isyarat bahwasannya tidak teranggapnya hadis ini menurut mereka kalangan ulama mutaqaddimun zaman dahulu. Wa annahu ma'lulun la yathbut, bahwasanya hadis tersebut ma'lul, tidak sabit, tidak sahih. Au mahmulun ala man yaqa adzanuhu qabla tulu'il fajri, atau boleh hadis tadi mau dipakai kepada pengertian orang yang azannya terjadi sebelum terbit fajar. Nah, kalau di suatu kampung azannya sebelum terbit fajar, mungkin lanjut saja makan, tidak masalah. Itu maksud kalam beliau. Haitsu qala al-Hafidz Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, yang mana Al-Hafidz Al-Baihaqi Asy-Syafi'i beliau menyatakan dalam fi kitabi Sunanil Kubra, kitab beliau Sunanul Kubra, beliau menyatakan wa hadza, hadis ini, hadis idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu, kata beliau wa hadza, hadis ini in sahha, kalaupun dia sahih, lihat kata Al-Baihaqi menyatakan in sahha, kalaupun sahih, fahuwa mahmulun inda awami ahli ilmi, maka hadis tersebut dibawa kepada pengertian menurut mayoritas ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima annal munadi kana yunadi qabla tulu'il fajri. Hadis tersebut dibawa kepada pengertian bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui kalau muadzin tersebut mengumandangkan azan sebelum terbit fajar. Bihaitsu yaqa syurbuhu qubail tulu'il fajri, yang mana orang yang minum tadi terjadi beberapa saat sebelum fajar, sehingga memang belum masuk. Itu pun kalau sahih. Kalaupun hadis itu sahih, dibawa kepada pengertian kalau muadzinnya mengumandangkan azan sebelum terbit fajar. Kalau muadzinnya azan terbit fajar, maka jelas tidak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi khabarun anin nida'il awwal. Kemudian juga ya, bahwasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengar kumandang azan dalam keadaan di tangannya ada gelas atau bejana, sebagai bentuk khobar, pemberitaan dari azan yang pertama. Liyakuna muwafiqan lima akhbarona Abu Abdillah Al-Hafidz an Abdillah bin Mas'ud an Rasulillah SAW, supaya mencocoki ya, apa yang telah kami riwayatkan, yaitu dari Abu Abdillah Al-Hafidz, dari Abdullah bin Mas'ud an Rasulillah SAW, qal, dari Rasulullah SAW beliau menyatakan, la yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin min suhurihi fa innama yunadi liyuqid na'imakum wa yarji' qa'imakum. Janganlah azannya Bilal menghalangi kalian dari makan dan minum ketika sahur, ya. Janganlah menghalangi azannya Bilal tadi menghalangi kalian dari makan sahur atau minum ketika sahur, dikarenakan dia mengumandangkan azan itu untuk membangunkan orang yang tidur dan supaya orang yang sholat malam cepat segera kembali dari sholatnya. Rawahu Muslim fi sahih, riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, an Ishaq ibn Ibrahim, dari Ishaq bin Ibrahim, wa akhrajahu Al-Bukhari min aujuh ukhar an Taimi, dan Bukhari juga meriwayatkan dari banyak jalan anit Taimi, dari At-Taimi. Wa akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidz, kemudian beliau memendekkan sanadnya, yang dipotong. An-Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, wa anil Qasim, dari Al-Qasim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, keduanya mengatakan, yaitu Al-Qasim dan Aisyah menyatakan, wa anil Qasim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Qasim dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan, inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan ketika malam, makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Rawahul Bukhari fi sahih an Ubaid ibn Ismail, riwayat Bukhari dalam kitabus sahih, Sahih Bukhari, dari Ubaid bin Ismail. Wa rawahu Muslim an Abi Bakar ibn Abi Syaibah kilahuma an Abi Usamah. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah, kedua-duanya dari jalan Abu Usamah. Kata Al-Imam Al-Baihaqi,
Ya, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra beliau masih menyatakan fa in sahha fa ka'anna ibna Ummi Maktum waqa'a ta'dzinuhu qabla al-fajri. Kalaupun seandainya hadis tersebut sahih, maka seakan-akan Ibnu Ummi Maktum itu nampaknya beliau mengumandangkan azan sebelum fajar. Falam yamtani Rasulullah SAW minal akal. Maka Rasul tidak melarang, ya, tidak melarang dan tidak menghalangi dari makan. Wa ala hadza, maka atas dasar ini allazi dzakarna tattafiq al-akhbar. Maka atas dasar ini apa yang telah kami sebutkan mencocoki khabar, mencocoki hadis. Wa takhtalif wabillahi taufik, dan terjadi perbedaan. Wabillahi taufik. Jadi jelas dari sisi kalau mau ditinjau anggaplah hadis tersebut sahih, maka yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bahwasannya muadzinnya mengumandangkan sebelum masuk waktunya, atau yang dimaksudkan di situ adalah azannya Bilal yang pertama kali. Makanya kata Al-Baihaqi beliau menyatakan wa ala hadza alladzi dzakarna tattafiq al-akhbar wa la takhtalif. Dan atas dasar inilah apa yang telah kami sebutkan sudah mencocoki hadis-hadis wa la takhtalif, dan tidak terjadi perbedaan atau perselisihan pada hadis tersebut. Jelas. Walamma dzakara Al-Faqih Ibnu Hazm hadzal hadis wa ghairahu fi Kitabil Muhallah qala aqibaha. Tatkala Ibnu Hazm menyebutkan hadis ini dalam kitab Muhallah, beliau Ibnu Hazm menyatakan hadza kulluhu ala annahu lam yakun yatabayyan lahum al-fajr ba'du. Ini seluruhnya hadis-hadisnya menunjukkan bahwasanya belum nampak bagi mereka fajar. Fa bihadza tattafiq as-sunan ma'al Qur'an. Maka dengan kompromi seperti inilah tercocoki antara dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Junaid memberikan penutup tanbih, kata beliau, wa hatta la yu'tarad ala qawli as-sabiq, supaya jangan sampai pernyataanku yang lalu dikritik, kata beliau. Pernyataan beliau yang lalu, beliau mengatakan walam akif hatta al-an ala nassin an ahadin min a'immatil hadits al-mutaqaddimin al-awail fi tashihi hadzal hadits. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, beliau mengatakan tadi di halaman sebelumnya, aku tidak mendapati sampai sekarang pernyataan tegas dari seorang pun ulama hadis mutaqaddimin yang pertama kali di dalam mensahihkan hadis ini. Ya, jangan sampai ada yang mengkritiknya dengan apa? Dengan bitashih al-Hafidz Abi Abdil Al-Hakim, dengan pensahihan Al-Hakim rahimahullah ta'ala fi kitabi Al-Mustadrak. Faqul, kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, kalau seandainya ada orang yang mengkritik pernyataanku bahwasanya tidak ada ulama yang mensahihkan hadis ini, dikritik dengan pensahihan Al-Hakim, kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, aku katakan innahu tasihun min mutaakhirin. Sesungguhnya pentasihan Hakim itu berasal dari kalangan mutaakhirin wa mutasahil, dan beliau juga termasuk ulama yang mutasahil. Aidon fit tashih syadidan, ya. Dan beliau Al-Imam Abu Abdil Al-Hakim termasuk ulama yang bermudah-mudahan mutasahil di dalam mensahihkan hadis. Hatta innahu yusahhi fi mustadraki asanid ahadits katsiratan jiddan. Sampai-sampai beliau mensahihkan dalam kitab Al-Mustadrak tersebut sanad-sanad hadis yang sangat banyak sekali, ma baina maudhu'atin wa wahiyatin wa dha'ifatin jiddan wa dha'ifah. Ya. Atau wa dha'ifu. Ya, hadis-hadis yang berkisar antara hadis yang maudhu, palsu, lemah, dhaif jiddan, dan dhaif biasa. Kemudian beliau mengatakan, dikarenakan Hakim sudah ma'ruf ya, ulama yang mutasahil dalam hal ini tadi, dalam tashih. Wa kadzalika aidan, demikian juga ma akhrajahul Imam Ahmad, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, dalam Musnad. Faqal, Imam Ahmad mengatakan, haddatsana Musa, haddatsana Ibnu Lahiyah an Abi Zubair qal sa'altu Jabiran. Dari Abu Zubair mengatakan, sa'altu Jabiran, aku bertanya kepada Jabir, anir rajuli, tentang seseorang yuridus siyam, yang ingin puasa, wal ina ala yadihi, dalam keadaan gelas ada di tangannya, liyashrab minhu, untuk dia minum. Fayasma'an nida,
lalu dia mendengar azan. Jadi ada seseorang yang ingin puasa, di tangannya ada gelas yang dia ingin minum. Namun dia sudah mendengar azan. Faqala Jabir mengatakan, kunna nuhaddats anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liyashrab. Dulu kami dikasih tahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan liyashrab, hendaklah dia minum saja. Namun hadis ini ya ikhwan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, ma'lulun aidon, hadis yang berpenyakit juga, ada cacatnya juga. Min jihatil isnad wa min jihatil matan, ditinjau dari sanad dan juga ditinjau dari matan. Ammal isnad, adapun ditinjau dari sanad, fa dha'fuhu min ajli ibni Lahiyah, kedhaifannya tersebut dikarenakan ada perawi yang bernama Abdullah bin Lahiyah. Di situ disebutkan haddatsana Musa haddatsana Ibnu Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah itu perawi yang dhaif, id huwa sayyul hifdz, dia adalah perawi yang sayyi al-hifdz, buruk hafalannya. Wa amal matan, adapun ditinjau dari sisi matan, fali annahu mukhalifun li sharhi ayati suratil Baqarah, dikarenakan hadis tersebut menyelisih ayat surat Al-Baqarah. Wa sharih ma huwa asah minhu minal ahadits wa ashhar, juga hadis tersebut menyelisih hadis-hadis yang lebih sharih dan lebih masyhur. Wa kharrajaha Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, ka hadis Ibnu Mas'ud wa Ummul Mukminin wa Aisyah wa Ibnu Umar, menyelisih hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, seperti hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ummul Mukminin Aisyah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Haitsu tufid anna haddal intiha liman nawa as-siyam wa biyadi ta'amun aw syarabun huwa tabayyunul fajri wa tulu'uhu. Yang mana dari sisi hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, semuanya baik hadis Ibnu Mas'ud, hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar, semuanya memberikan faedah bahwasanya batasan puncak terakhir bagi orang yang ingin puasa dalam keadaan di tangannya ada makanan atau minuman, yaitu ketika terbitnya fajar, nampak jelas. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Selesai pembacaan yang kita nukilkan dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullah ta'ala, wa katabahu Abdul Qadir Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Junaid. Jadi ikhwan, kesimpulannya berkaitan dengan puasa, ketika kita sedang sahur, dalam keadaan kita mendengar azan berkumandang, di hadapan kita ada nasi, ada minuman, maka janganlah kita lanjutkan makannya, jangan kita lanjutkan minumnya. Dengan alasan yang pertama, Al-Quranul Karim membolehkan kita makan dan minum cuma sampai terbit fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu berupa waktu fajar. Ketika terbit fajar, tidak boleh lagi makan. Juga hadis Nabi SAW, Rasul menyatakan, la yamna'anna kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Rasul menyatakan makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Di situ Rasul mengikat pembolehan makan dan minum sampai kumandang azan. Ketika kumandang azan, tidak diperbolehkan lagi untuk makan. Mananya intiha, hadul intiha ketika kumandang azan. Mungkin kalau ada yang berdalil dengan hadis tadi, hadis yang menyatakan idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam keadaan gelas ada di tangannya, janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan keinginan dia. Maka hadis tersebut dhaif. Tadi didhaifkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Jadi jawabannya, ringkasnya, berhenti makan, ya. Kalau yang dalam mulut, segera muntahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar subhanallahi.